lillahi alladzi an'ama 'alaina bi ta'atillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak sekalian yang Bapak banggakan dan semoga kalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rekan-rekanku seperjuangan di lembaga pendidikan MTS Al-Islah yang saya hormati, semoga kita semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak sekalian, dalam kesempatan kali ini meskipun kita melalui media sosial, semoga tidak mengurangi keutamaan. Meskipun di suasana yang cukup mencekam menurut para ahli kedokteran, semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak sekalian, Bapak akan awali pertemuan kali ini dengan mukadimah untuk membangkitkan diri kalian, khususnya Bapak, dalam menggali, mengkaji, memahami ilmu-ilmu agama yang wajib bagi kita semuanya selaku generasi Islam yang akan dibebani tanggung jawab yang luar biasa nanti ketika kalian sudah menginjak dewasa. Baiklah anak sekalian, yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah ilmu fardu ain yang tidak bisa dihiraukan atau yang tidak bisa dikesampingkan. Lamun cek bahasa Sunda mah teu meunang henteu, ulah diengke-engke. Kalian semuanya harus serius awali keilmuan kalian untuk mengkaji ilmu fardu ain yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Di antaranya yaitu yang akan Bapak sampaikan ilmu fardu ain di dalam ilmu fikih. Kebetulan Bapak guru bidang ilmu fikih. Tapi sebelumnya akan Bapak sampaikan apa saja ilmu fardu ain yang tidak bisa ditangguhkan bagi orang-orang yang udah mukallaf. Tahu mukallaf? Apa bedanya mukallaf dengan mu'alaf? Kalau mu'alaf orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf itu orang yang telah terikat dan tidak boleh tidak untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kapan orang jadi mukallaf? Yang pertama, orang itu jadi mukallaf kalau seandainya orang itu udah balik. Ciri balik diantaranya laki-laki kalau seandainya udah berumur 15 tahun. Kedua, kalau seandainya kalian itu udah bermimpi basah dan keluar air mani kalau udah berumur 9 tahun. Itu dua laki-laki ciri baliknya. Kalau seandainya kalian udah berumur 15 tahun berarti udah balik. Kalau seandainya kalian itu udah bermimpi basah dan keluar air mani dan menginjak umur 9 tahun, maka itu balik. Jadi salah satu dari dua itu kalian mengalaminya, maka kalian udah balik. Bagi perempuan itu satu dari 3 ciri. Kalau seandainya udah sempurna umur 15 tahun, maka perempuan itu udah balik. Atau kalau seandainya perempuan itu mimpi basah dan keluar air mani,
dan umurnya 9 tahun, maka itu udah balik. Kalau seandainya perempuan itu udah keluar darah haid dan umurnya udah 9 tahun, maka udah balik. Itu ciri ke-1, yaitu balik. Kedua, bukan hanya balik, tapi kedua itu berakal. Jadi orang baru mukallaf kalau seandainya pertama udah balik, yang kedua berakal. Jadi bagi orang yang tidak berakal, meskipun umurnya 15 tahun ke atas, maka itu tidak disebut mukallaf. Jadi nggak bakalan doraka, berdosa, meskipun orang itu tidak melakukan kewajiban, meskipun orang itu melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak berakal dalam artian gelo. Jadi orang gelo mah disolatkan tidak naon, tapi lamun teu gelo solat berarti itu sarua jeung jelema gelo. Apakah orang gila itu masuk surga atau masuk neraka? Itu lihat riwayat ke belakangnya sebelum orang itu gila. Kalau seandainya orang itu gilanya pada umur 20 tahun, ketika umur 15 tahun atau udah balik beliau itu masuk Islam, ketika mau gilanya dia dalam keadaan Islam, maka orang itu masuk surga. Tapi kalau seandainya orang itu gilanya ketika orang itu kafir, dalam keadaan kafir, kemudian jatuh terbentur kepalanya kepada tembok, kemudian dia gila, maka itu masuk neraka. Saudara-saudara sekalian. Tapi tidak cukup berakal. Yang ketiga sudah sampai tabligh atau dakwah Islam. Saudara-saudara, 3. Kalau seandainya udah sempurna 3 syaratnya, maka orang itu udah mukallaf. Apakah kalian itu udah mukallaf? Lihat aja apakah kalian udah balik. Oh, udah balik, saya udah umur 15 tahun lebih, udah balik. Tapi tidak cukup balik, apakah kalian itu berakal? Oh, berakal. Saya tahu mana benar, mana salah, mana uang 100.000, mana uang 10.000. Kemudian apakah udah nyampe kepada kalian itu dakwah bahwa Islam itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah? Udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah dalam sholat, apalagi kita mah orang tuanya Islam, maka itu udah nyampe dakwah Islam. Maka dari itu kalian udah mukallaf, maka tidak boleh kalian harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, terutama adalah fardu ain. Apa saja? Yang pertama fardu ain, kita harus mengetahui ilmu ma'rifatullah. Yang kedua, kita harus mengetahui ilmu ma'rifatur rasul. Yang ketiga, kita harus mengetahui ilmu thaharah. Yang keempat, kita harus mengetahui ilmu salat. Yang kelima, kita harus mengetahui ilmu saum. Yang keenam, kita harus mengetahui ilmu akhlak. Itu ilmu fardu ain yang tidak bisa ditunda-tunda. Anak sekalian, karena kita butuh ilmu fardu ain. Untuk apa? Agar akidah kita tidak melenceng, agar ibadah kita tidak syah, agar akhlak kita tidak termasuk akhlak yang dibenci oleh Allah, dalam artian akhlak yang jelek.
Maka agar akidah kita benar, agar ibadah kita sah, agar akhlak kita baik, kita harus mengetahui ilmunya, yaitu ilmu fardu ain. Ada lagi ilmu fardu ain inda wurudi sabab. Nah, kalau itu bisa ditangguhkan. Contoh ilmu haji. Kalau kita belum daftar haji, maka bisa ditangguhkan mempelajari ilmu haji. Atau ilmu bai, ilmu jual beli, itu bisa ditangguhkan karena itu ilmu fardu ain inda wurudi sabab. Ilmu fardu ain ketika datangnya sabab gitu. Atau ilmu nikah. Jadi kalau kalian itu belum daftar ke KUA berarti jauh kene karena nikah, itu bisa ditangguhkan. Tapi kalau seandainya kalian itu mau nikah, maka jangan coba-coba nikah dulu, ngaji dulu ilmu nikah. Agar apa? Agar kita tahu hak-hak kita selaku suami, hak-hak kita selaku istri. Insya Allah dalam rumah tangganya akan rapi-rapi. Itu saudara-saudara sekalian. Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengkupas, mengkaji untuk berusaha memahami tentang ilmu fardu ain, yaitu ilmu fikih. Itu ada bukunya ya. Coba persiapkan bukunya. Mungkin pembukaan mukadimah disampaikan sekian dulu. Insya Allah lain kesempatan di frekuensi yang sama kita akan berjumpa kembali. Mohon maaf akan semua kekurangan. Semoga kalian semuanya ada dalam kesehatan jasmani dan rohani. Semoga kalian tidak lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang, zaman yang penuh dengan tantangan dan godaan untuk merusak akhlak kalian, untuk merusak ibadah kalian, untuk merusak akidah kalian. Maka dari itu persiapkan benteng yang kuat. Dengan cara apa? Manfaatkan umurmu, manfaatkan waktumu untuk mengkaji, menggali, memahami ilmu-ilmu agama, terutama ilmu fardu ain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.